Oke, kita langsung ke cara membuat programnya. Sebelum kita mulai, saya akan menjelaskan beberapa hal dulu. Ini tampilan Excel-nya. Kita menggunakan versi Excel 2007 sebagai contoh. Kalau mau menggunakan versi Excel yang lain pun tidak masalah. Jadi mau 2010, 2013 atau 2017 atau 2020 pun tidak masalah. Sama teknik yang akan kita gunakan sama. Oh ya, sebelum kita lanjut, ada beberapa hal yang saya mau jelaskan. Mau memperjelas. Jadi ini namanya kolom. Ini kolom. Ini namanya baris. Ini kolom, ini baris. Nah, kode kolom dan baris kita bisa lihat di bagian atas ini. Jadi kalau saya taruh sel yang dipilih, misalnya ini namanya sel yang dipilih, maka sel itu berada pada koordinat B2. Artinya kolom B dan baris kedua. Info-info seperti ini kadang-kadang diremehkan, tapi ini penting biar kita bisa tahu bekerja nanti. Dan ini namanya satu worksheet, ini namanya sheet. Jadi ini sheet, defaultnya biasanya 3. Kalau kita tidak gunakan boleh kita hapus. Klik kanan, delete. Klik kanan, delete. Sekarang kita bekerja di sini. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua, informasi kedua tentang setup Excel-nya sendiri. Di sini ada Excel option. Kalau di 2007 kita klik di sini, kalau di 2013 apa 2017 cari saja nanti Excel option. Nah, ada beberapa hal yang saya pengen jelaskan karena nanti mungkin akan ketemu dengan beberapa penggunaan rumus yang berbeda. Misalnya ini separator. Di sini ada use system separator. Desimal separator itu titik, thousand separator itu koma. Jadi kalau ribuan itu malah koma, kalau desimalnya titik. Kalau titik berarti desimal. Itu penting. Terus yang kedua apa lagi ya? Ini nih. Developer ribbon. Sebenarnya tidak ditampilkan pun tidak apa, tapi kadang-kadang kita perlu untuk developer ribbon ini. Nanti kalau Excel lebih lanjut lagi, advance Excel, kita menggunakan makro, maka kita perlu yang memperlihatkan developer ribbon ini di bagian menu di atas. Oke, itu saja yang perlu saya jelaskan. Nah, terus kita masuk ke bagian pertama, yaitu input data siswa. Tadi kan yang sebelumnya kan ada 4 itu yang di input. Nah, bagian pertamanya lah input data siswa. Kita bikin dulu satu sheet yang nanti namanya adalah data siswa. Kita namakan saja sheetnya di kanan, rename data siswa. Nah, ini ingat, sebaiknya penamaan sheet seperti ini itu jangan ada spasi, karena nanti kita akan gunakan sebagai referensi untuk nilai, maka akan kesulitan kalau ada spasi. Sebaiknya tidak ada spasi. Nah, saya biasanya bekerja dengan ruler yang tidak ada, jadi saya hilangkan rulernya, grid line, biar kelihatan putih semua. Oke. Baru kita buat data siswanya. Ini kita mulai dengan nama kolomnya daftar nama siswa. Karena mungkin bisa digunakan untuk kelas-kelas yang berbeda, kita kasih kelas di sini. Nanti di sini akan diisi kelas. Nah, kolom C ini C3 akan diisi kelas. Tandai saja dulu. Tandai. Oke. Baru yang kita perlu nomor, nama, NIS, nama, jenis kelamin. Terus yang berikutnya, nah ini biasanya masing-masing guru mata pelajaran itu perlu namanya catatan sikap sosial ya kalau tidak salah. Sikap sosial dan
apa itu namanya, saya sudah buat kemarin itu, coba lihat. Oh, ini catatan sikap sosial dan catatan sikap spiritual. Jadi kita kasih ini catatan sikap spiritual. Bisa saja begitu dulu. Sekarang kita atur. Ini sebaiknya kita kasih bordernya biar kelihatan. Niche-nya begini. Nama. Ini untuk mengaturnya saya pakai, perhatikan pergerakan mouse saya, tanda panah di atas. Ini jenis kelamin. Pertama saya mau ini berbentuk wrap. Bisa menggunakan menu ini atau kita setting dia dengan seperti ini. Klik kanan, format cell, baru alignment. Alignmentnya kita vertikalnya kita senterkan biar dia ke tengah, horizontalnya kita senterkan dia biar ke tengah juga. Kalau teksnya melebihi lebar kolom, maka kita wrap. Wrap itu artinya dia akan turun ke bawah menyesuai dengan membuat kolomnya menjadi lebih tinggi. Oke. Baru kita atur. Ini catatan sikap sosial mungkin lebih besar. Ini dua kolom ini kita tidak perlu. Boleh kita hilangkan bordernya atau delete pun tidak masalah. Jadi ini catatan sikap sosial, catatan sikap spiritual. Ini mungkin karena perlu itunya. Baru kita kasih nomor. Caranya ini karena 40 orang, jadi kita kasih nomor 1 sampai 40. Caranya di blok saja, tulis 1 dan 2 di blok, baru taruh di ujung kursor, taruh kursor di ujung bagian bawah yang hitam itu, klik dan tarik ke bawah sampai dengan 40. Maksimal satu kelas itu kan isinya 40. 36 sih, tapi kadang-kadang ada yang tidak naik kelas. Jadi kita kasih 40 sajalah biar aman. 40. Baru ini view-nya boleh kita kecilkan kalau lagi men-setting. Caranya ini bagian bawah sini kita kecilkan. Baru ini bloknya kita jalankan. Jadi kita blok semua, boleh pencet shift karena saya tidak menggunakan mouse. Boleh pakai mouse, boleh juga pencet shift. Tarik ke bawah sampai dengan 40. Kasih begini biar kelihatan. Baru di atasnya kita kasih warna. Klik kanan atau boleh ini fill color, atau boleh kita format cell, fill, kita kasih warna. Misalnya warnanya adalah itu. Tulisannya juga boleh kita kasih warna lain, kayaknya hitam aja deh. Oke, kalau sudah kita mau dia akan berada di tengah, itu tengah. Ini mungkin catatan sikap sosial dan sikap spiritualnya kita besarkan. Nanti kalau misalnya catatannya panjang, kita bisa kasih ganti dia dengan ini, setting aja dulu format cell. Kalau dia panjang, alignmentnya kita ganti shrink to fit. Kalau shrink to fit itu tulisannya akan mengecil selebar kolom, jadi tidak akan turun ke bawah. Tapi boleh juga wrap, terserah. Baru nanti vertikalnya kita kasih ke tengah, horizontalnya rata kiri. Oke. Jadi kalau misalnya nulis, niche-nya misalkan 202145, namanya Arpan Parutang, misalkan dulu ini biar kelihatan. Baru jenis kelaminnya laki-laki, sikap sosial rajin menolong dan buang sampah, serta selalu membantu penjaga sekolah. Sikap spiritual dia langsung otomatis menyesuai karena tadi kita kasih sering to fit. Sikap spiritual misalnya malas berdoa dan suka minum sambil berdiri.
dia langsung send to feed. Besar tulisannya menyesuai. Ini kita kecilkan. Tinggal ini. Nah, ini juga boleh kita shrink to fit. Caranya, klik di sini, pencet tombol shift, arahkan panah ke bawah atau blok dengan kursor boleh juga. Baru kita atur. Klik kanan, format cell, shrink to fit. Atau sekalian dengan ini kita shrink to fit boleh. Ini juga kita shrink to fit biar dia menyesuai aja. Shrink to fit. Oke. Jadi. Nah, bagaimana jika ini kita mau cetak? Atau kita pengen ditampil, jadi kalau misalnya nanti kita menyerahkan nilai, catatan sikap spiritual dan sikap sosial, tidak perlu lagi mengetikkan segala macam. Ini saja yang kita ambil. Boleh setting saja di printer. Jadi tinggal page layout, baru page setup. Ini buat kita, kalau Bapak dan Ibu sudah punya printer yang terinstall, mungkin boleh langsung lihat. Ini saya terinstalnya set A4. Wah, kecilan. Oke, boleh. Ini kita minggirkan ke sini biar dia asik. Kita lihat cara saya main setting. Baru apa lagi yang besar? Oh, ini. Ini page setup, kita kecilkan, kita adjust dia 95% dari ukuran normal. Sudah mulai terlihat. Saya kira memang tidak bisa ya kalau portrait, kayaknya mesti landscape. Nah, orientasinya kita ganti. Orientation kita kasih landscape. Kalau landscape dia besar. Masalahnya kalau landscape memang besar tapi dia turun ke bawah. Nah, bagaimana caranya biar bagian atas ini juga ada di halaman berikutnya? Boleh, atau kita coba setupnya sampai 100% kalau dia bisa. Kayaknya bisa. Nah, ya. Dia tidak melebar. Cuman kita perlu kepalanya ini juga, kepala tabelnya ada di bawah biar ketahuan kalau ini tentang apa. Caranya gampang, tinggal kita ke page setup, baru sheet, baru ini ada tulisan rows to repeat at top. Jadi baris yang akan diulang di bagian kepala. Tinggal klik di sini, kita pilih baris, klik saja di sini, maka ini akan terulang di baris berikut. Kita oke. Sekarang kita print preview. Dia akan terulang di baris berikut. Yang atas terulang di baris berikut. Oke. Ya, begitu kira-kira cara men setting tampilan halaman. Simpan dulu ya. Kita simpan. Ini boleh disimpan dalam bentuk boleh disimpan dalam bentuk makro Excel enable. Jadi di sini makro Excel makro enable workbook atau Excel biasa, karena ini belum menggunakan makro, maka boleh simpan juga Excel workbook biasa. Kita kasih masuk di sini, kita kasih nama misalnya olah nilai. Sebaiknya menggunakan nama file, jangan menggunakan spasi. Jadi kalau kita pengen kasih begini, pakai underscores, karena rentan sekali kalau menggunakan spasi. Sebaiknya jangan, mulai sekarang dibiasakan jangan menggunakan spasi. Kalaupun ada perbedaan, boleh kita menggunakan camel case. Camel case itu metode menuliskan huruf besar di setiap awal kata, atau menggunakan underscores untuk memisahkan nama file. Oke, simpan. Nah, nanti nama-nama yang kita masukkan ke sini akan cukup sekali saja nama siswa kita masukkan ke sini, dan nama-nama tersebut akan kita gunakan untuk diolah pada halaman-halaman berikut. Demikian kira-kira untuk bagian pertama, yaitu input data siswa.